Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ibu Bunga dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 tentang media promosi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam materi ini. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.17, yaitu menentukan media promosi. 4.17 membuat media promosi berdasarkan segmen pasar. Kemudian ruang lingkup materi yaitu mengenali promosi penjualan, fungsi dan tujuan promosi penjualan, media promosi dan macam-macamnya, kemudian membuat media promosi yang baik. Mengapa mengenali promosi penjualan sangat penting dalam suatu perusahaan? Karena salah satu upaya untuk membantu perusahaan berkomunikasi dengan konsumen adalah dengan menggunakan promosi. Dengan promosi, konsumen dapat mengetahui segala sesuatu dan informasi mengenai produk yang ditawarkan. Apa itu promosi? Berikut pengertian tentang promosi. Yang pertama adalah Kotler and Armstrong. Kotler and Armstrong menyatakan bahwa promosi merupakan kegiatan perusahaan untuk mengkonsumsikan manfaat produk dan mempengaruhi konsumen atau pelanggan untuk membelinya. Kedua, Rambat Luppiodi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan. Menurut Stanton, definisi promosi menurut Stanton adalah jenis komunikasi yang memberikan penjelasan meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Baik, kita masuk ke fungsi dan tujuan promosi penjualan. Fungsi promosi penjualan menurut Terence and Shipp itu terdiri dari 5: informing, persuading, reminding, adding value, dan assisting. Yang pertama adalah informing. Informing adalah memberikan informasi kepada konsumen bahwa ada produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi konsumen harus mengetahui bahwa ada produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga konsumen harus mengetahui manfaat serta fitur-fitur dari suatu produk yang ditawarkan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah persuading atau membujuk. Nah, di sini bagaimana konsumen mau mencoba jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian di sini ada reminding. Reminding di sini adalah mengingatkan konsumen untuk membeli merek yang tersedia atau yang telah dipromosikan kepada konsumen. Berikutnya adalah adding value, menambah nilai. Di sini dimasukkan bahwa promosi yang efektif dapat terlihat bergaya, bergengsi daripada tawaran pesaing. Nah, kemudian yang terakhir adalah assetting, adalah memberikan pendahuluan yang bernilai dengan para pelanggan yang perspektif, pelanggan yang menurut perusahaan akan membeli produk tersebut. Tujuan promosi penjualan yang pertama, menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. Kedua, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. Ketiga, mendorong pemilihan terhadap suatu produk. Keempat, membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. Kelima, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. Terakhir, menanamkan citra produk dan perusahaan.
Kita masuk ke media promosi dan jenisnya. Apa pengertian dari media promosi? Media promosi adalah sarana mengkomunikasikan suatu produk atau jasa atau brand atau perusahaan dan lainnya agar dapat dikenal masyarakat lebih luas. Macam-macam media promosi. Secara umum, media promosi dibagi menjadi 3, yaitu media promosi secara fisik, media promosi konvensional atau tradisional, dan media promosi digital. Apa itu media promosi secara fisik? Media promosi secara fisik adalah media yang dapat dilakukan pada saat kalian melakukan pameran, bazar, atau berada di sebuah konser. Jadi, di acara-acara tersebut kalian bisa membuka stand penjualan produk-produk kalian, sehingga dapat menjangkau konsumen secara langsung, dan konsumen dapat melihat produk tersebut secara langsung. Kemudian, media promosi konvensional atau tradisional adalah media promosi yang menggunakan elektronik atau iklan reklame atau billboard, sehingga dapat menjangkau konsumen lebih banyak. Akan tetapi, media ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah media promosi digital. Media promosi digital adalah media yang dianggap modern saat ini karena menggunakan berbagai teknologi dan media sosial. Cara ini dianggap paling efektif dan sangat murah tanpa menelan biaya yang sangat besar, hanya dengan menggunakan HP atau laptop. Bagaimana membuat media promosi yang menarik? Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat media promosi yang menarik. Pertama adalah mencari ide pembuatan media promosi. Menemukan ide bisa pada saat kita sedang menonton TV, membaca koran, atau sedang membaca majalah. Kemudian, produk harus memiliki point of interest atau POI, di mana membuat konsumen harus memiliki produk tersebut. Jadi, biasanya konsumen ingin membeli suatu produk itu karena produk tersebut awet, produk tersebut murah, produk tersebut menarik, produk tersebut berkualitas. Yang berikutnya adalah kesesuaian antara produk dengan media, konsep, dan model iklannya, di mana ketika membuat media promosi harus sesuai dengan produk yang dipasarkan. Media yang dipilih harus sesuai dengan pemasukan dan pendapatan perusahaan. Yang keempat adalah membuat media promosi yang out of the box, yaitu pembuatan promosi yang unik dan berinovasi akan membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. 5 cara membuat kalimat promosi yang menarik dan kreatif. Yang pertama adalah tentukan target lebih sempit. Di sini perusahaan harus mengklasifikasikan harga. Contoh, harga HP di bawah 1 juta dan harga HP di atas 1 juta. Yang kedua adalah gunakan kata dalam rangkaian kalimat yang mempengaruhi. Contohnya cepat, buruan, dan sebagainya, sehingga akan dapat menciptakan rasa penasaran dari suatu produk yang ditawarkan. Yang ketiga adalah kalimat yang harus masuk akal. Jadi jangan membuat suatu kalimat yang tidak masuk akal. Contoh yang tidak masuk akal itu adalah makan siang sepuasnya,
bayar Rp1.000. Itu tidak masuk akal. Kemudian memberikan solusi. Jadi contohnya seperti ini. Makan berdua sama kamu hanya bayar Rp20.000. Yang kelima adalah tambahan opsional untuk waktu perayaan tertentu seperti perayaan Idul Fitri atau Hari Kemerdekaan. Contoh ide promosi usaha sesuai target dan tujuan. Promo special opening free 250 porsi. Makan atau minum gratis saat pembukaan usaha. Media promosi bisa menggunakan Instagram dan standing atau banner serta spanduk di lokasi. Grand opening promo, makan ramen gratis nambah sepuasnya. Promosi dengan syarat pembelian. Media promosi bisa menggunakan media sosial, Instagram, FB, dan lain-lain, dan banner di tepi-tepi jalan sekitaran lokasi. Diskon 53%. Promosi tanpa syarat. Media promosi bisa menggunakan media sosial, Instagram, FB, dan lain-lain. Spanduk di lokasi, serta banner di tepi-tepi jalan menuju lokasi. Contoh kalimat promosi yang menarik. Insya Allah, dengan niat yang baik, hati yang tulus, dan berikhtiar kepada Allah, alhamdulillah bisa menjalani bisnis yang halal dan mudah, serta bisa membawa berkah buat orang lain. Contoh kalimat berikutnya adalah, yuk kepoin, bisnis yang kerjanya cuma main HP, fleksibel, bisa hasilin berjuta-juta. Link online kamu, modal 200.000, diajarin sampai bisa, bukan MLM. Kalimat berikutnya adalah, no packing barang, no money game, no tipu-tipu. Jangan tergiur harga murah kalau nggak terjamin sukses. Join hari ini. Bonus pin 400 pin supplier first hand asli. Minat? Chat yuk. Link online kamu. Oke. Semoga kalian mampu melakukan promosi pada produk kalian dengan media promosi yang kalian pilih.